asal-usul jamu. Dan jamu itu ternyata udah lama banget loh, udah dari zaman ke-7 Masehi. Betul sekali, dan datangnya itu dari timur, sedangkan sekarang kan pengobatan lebih yang dari barat. Bener banget. Kalau Kristal pernah gak nyobain jamu? Aku tuh sering banget Dok, apalagi kalau misalnya pagi-pagi nih ada ibu buka jamu. Nah sering tuh aku beli tuh Dok. Gimana rasanya tuh? Ya rasanya ya emang bener-bener seperti kayak di apa sih, digerus, dikasih air dan itu enak banget untuk tubuh. Ya? Iya. Nah, ini di belakang aku nih kita nih Dok. Tuh lihat. Udah ada jamu diabetes dan juga jamu melahirkan. Iya, jamu setelah melahirkan. Tapi Dok, ini kan kadang-kadang kan kita sering bingung ya Dok ya. Untuk cara mengolah jamu seperti ini tuh seperti apa sih yang benar? Nah, ini dia liputannya. Jamu adalah obat tradisional yang populer di Indonesia dengan sebutan herba atau herbal. Jamu biasa dikonsumsi untuk menyembuhkan penyakit ataupun hanya sekedar menambah kebugaran. Mengkonsumsi jamu dipercaya mampu menjaga kesehatan serta berkhasiat baik bagi tubuh. Jamu pun beragam, ada jamu kemasan dan jamu godok. Jamu godok ada beragam jenis untuk menyembuhkan penyakit seperti asam urat hingga jamu godok yang diracik untuk para wanita usai melahirkan. Jamu godok biasanya sudah terbungkus satu plastik yang terbuat dari bahan alami seperti campuran beragam jenis tumbuhan obat. Pembuatan jamu godok ini dapat dilakukan dengan sederhana. Siapkan air di dalam panci, lalu godok rempah-rempah jamu selama 30 menit atau 1 jam. Setelah digodok, saring jamu lalu masukkan ke dalam gelas. Aroma maupun rasa jamu godok lebih menyengat. Warna dari godokan jamu ini pun lebih pekat coklat kehitaman. Mengkonsumsi jamu godok adalah warisan Nusantara yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Namun benarkah khasiat jamu godok mampu menyembuhkan beragam penyakit asam urat hingga mampu memelihara kebugaran tubuh? Berikut simak ulasannya bersama Ayo Hidup Sehat hari ini. Sering? Pernah. Sering. Untuk lambung aja, lambung. Ya pokoknya kalau habis minum badannya rasa enak, kencur, beras kencur gitu. Tapi suka bikin sendiri sih. Kunyit asem. Enggak sih, buat ini aja biar kunyit asem macam biar badan nggak bau aja. Tuh Dok, itulah dia tadi tentang si cara memasak si jamu ini sendiri ya Dok ya. Ngomong-ngomong soal jamu nih, kita udah kedatangan Dr. Wawa Imuli, spesialis farmakologi klinis. Halo siang Dok. Selamat siang. Selamat siang Dokter. Dokter, ini kan kalau misalnya ngomong soal jamu, ini kan identik dengan orang tua, kepercayaan orang tua ya. Jamu godokan ini tuh dipercaya katanya ya bisa mengatasi liver atau penyakit hati. Fakta atau mitos nih Dok? Ya, kalau untuk mengatasi atau sebagai hepatoprotektor untuk melindungi hati itu adalah fakta. Wow. Bisa Dok. Kok bisa fakta Dok? Kenapa Dok? Bisa saya terangkan bahwa tentu tidak semua herbal ya, tetapi kurkuma atau kita sebut sebagai jahe, kemudian kunyit, kemudian temulawak, itu ada bukti baik pada hewan coba maupun bahkan sudah dilakukan uji pada manusia, dia mampu bersifat hepatoprotektor atau melindungi hati dari inflamasi yang sifatnya kronis. Seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk masyarakat yang udah terkena penyakit misalnya hepatitis atau gangguan liver lainnya, apa bisa membantu Dok? Ya, kalau untuk hepatitis pada umumnya hepatitis yang sifatnya akut itu umumnya bisa sembuh sendiri. Tetapi dengan bantuan obat herbal seperti yang saya sebut misalnya kurkuma, temulawak, ya kencur, itu bisa mempercepat proses regenerasi dari sel hati itu. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa sebagai supportive ya Dok? Supportive treatment. Di samping memang kemampuan tubuh kita untuk melakukan regenerasi sel hati sendiri. Tetapi dengan bantuan obat herbal ini dapat mempercepat regenerasi dari sel hati yang akibat infeksi akut tadi. Oh gitu, keren banget ya. Nah kalau tadi kan fungsi liver ya Dok ya. Kalau misalnya kita ngomong untuk memblok atau mengurangi ginjal, fakta atau mitos Dok? Wah, kita harus hati-hati kalau terkait dengan gangguan pada fungsi ginjal. Karena banyak laporan bahwa individu atau orang-orang yang
terlalu sering mengkonsumsi jamu justru akan memperberat gangguan fungsi ginjalnya. Oh, jadi fakta atau mitos tuh, Dok? Itu kita bisa bilang suatu mitos. Wow. Ya. Justru malah kontraindikatif ya, Dok. Ya, betul. pada orang dengan gangguan fungsi ginjal, karena kebanyakan zat-zat yang terkandung di dalam jamu ini harus diekskresi atau dikeluarkan melalui ginjal. Kalau pada gangguan fungsi ginjal, maka fungsi ekskresi atau fungsi pengeluaran toksin tadi terganggu. Akibatnya bisa terjadi penumpukan zat metabolit yang sifatnya toksik terhadap tubuh kita. Jadi justru pada gangguan fungsi ginjal kita harus sangat hati-hati dalam mengkonsumsi obat tradisional apapun itu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya keadaan tubuhnya lagi sehat-sehat aja nih, Dok, ginjalnya oke, nggak masalah. Nah itu baik gak nih, Dok? Atau aman gak untuk dikonsumsi si jamu godokan ini untuk ginjal kita sendiri? Kalau pada keadaan di mana fungsi ginjal kita normal, tentu jamu godokan ini kita bisa gunakan untuk meningkatkan quality of life, artinya untuk mengurangi kemungkinan timbulnya penyakit seperti itu, untuk membugarkan. Jadi untuk lebih ke arah pencegahan, bukan untuk pengobatan seperti itu. Oh begitu. Oke, nah Dok, ini ada lagi nih mitos atau fakta yang berkembang di masyarakat. Katanya konsumsi jamu godokan ini baik untuk melancarkan peredaran darah, Dok. Nah, itu fakta atau mitos tuh, Dok? Itu bisa dibilang beberapa tanaman obat, ya, misalnya seperti kurkumin atau kunyit, kemudian temulawak, kemudian ada juga mint atau misalnya daun serai, itu bisa menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Artinya kemudian itu bisa menyebabkan aliran darah, aliran oksigen menjadi lebih lancar. Itu hanya membantu ya, kembali lagi. Berarti fakta ya, Dok ya? Itu bisa kita bilang sebagai fakta, membantu melancarkan peredaran darah. Wow, keren banget ya. Nah, nih kalau misalnya nih nenek aku nih, Dok, suka banget bilang, ayo minum jamu godokan ya kan, biar bisa lancar pencernaannya, nafsu makannya bagus, sehat terus. Nah, konsumsi jamu godokan ini baik atau enggak, Dok? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Wow, itu dia ya. Tadi ternyata dari tumbuhan itu bisa semuanya dipakai ya, mulai dari daun, terus kayu dari batangnya sampai ke akar-akarnya juga. Kalau tadi cuplikannya tadi yang paling sering dokter konsumsi apa tuh kalau misalnya jamu gitu? Aku sih jahe. Jahe ya, tetap ya. Tetap bisa menghangatkan. Tetap hangat, iya benar. Oh iya, Dok. Tadi belum dijawab nih, fakta atau mitos nih. Katanya kalau misalnya kita rutin mengkonsumsi jamu godokan, itu bisa melancarkan pencernaan. Fakta atau mitos? Itu bisa dibilang fakta. Wow, kalau dilihat dari tayangan tadi, ada berbagai tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu melancarkan pencernaan. Tadi tayangannya ada dari daun, itu daun pegagan, itu cukup bagus ya untuk mengurangi kembung. Kemudian dari empon-empon tadi, rimpang-rimpang misalnya, kunyit, kemudian temulawak, itu baik sekali untuk membantu peristaltik usus ya, sehingga mengurangi rasa kembung atau begah seperti itu, dan juga mengurangi rasa mual. Kadang-kadang ditambah dengan madu untuk mengurangi rasa pahitnya seperti itu. Jadi gitu. Memang dari berbagai jenis tumbuhan dipercaya, jadi kalau dicampur itu bisa mengurangi gangguan pencernaan. Wow, keren. Tapi ini di depan kita udah ada jamu godokan yang bisa siap di ini ya. Tapi ini gimana caranya nih buatnya, Dok? Apakah harus dimasak dulu atau misalnya ini kita masukkan ke gelas terus dituang pakai air panas? Gimana tuh, Dok, cara buatnya? Jadi kalau kita lihat di sini ini ada dua jenis jamu godokan, yang ini katanya untuk habis melahirkan, setelah melahirkan. Yang ini adalah untuk menstabilkan atau menurunkan gula darah ya. Jadi bukan sebagai obat anti diabetes, tetapi membantu untuk menurunkan gula darah. Kandungannya apa nih, Dok, yang bisa menurunkan? Nah, kalau kita lihat di sini yang dominan adalah kayu. Tadi kalau kita lihat sana ada kulit kayu manis. Memang sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa kayu manis ini dapat membantu menurunkan gula darah seperti itu. Bahkan sudah ada sampai uji tahap kliniknya. Apalagi nih, Dok? Selain itu misalnya sambiloto juga dipercaya mampu, dan sudah ada bukti-bukti baik studi pada hewan maupun studi pada in vitro pada laboratorium, dia mampu menghambat absorpsi atau penyerapan glukosa di dalam usus kita. Nah, kalau yang ini kalau yang ini adalah jamu banyak habis banget nih, Dok, isinya ada apa aja nih, Dok? Ini jamu habis bersalin ya sepertinya ya.
Ya, ini ada daun adas, kira-kira daun adas ini dapat membantu untuk melancarkan ASI. Jadi ibu-ibu yang habis melahirkan itu kan kita perlu pacu produksi ASINya. Betul, produksi ASINya. Ada beberapa ibu-ibu yang agak kurang produksi ASINya, itu bisa dibantu dengan beberapa tumbuhan herbal seperti ini, ya. Kira-kira seperti itu. Tapi dok katanya nih kalau misalnya habis melahirkan katanya jangan minum sembarang jamu gitu dok. Itu gimana tuh dok? Ya tentu memang kita tidak boleh sembarangan terkait memang tumbuhan-tumbuhan yang memang dipercaya untuk membantu melancarkan ASI, daun katuk, tumbuh-tumbuhan dan seperti itu. Jadi memang ada kemasan khusus adalah untuk habis bersalin seperti itu. Jadi udah memang sudah di packaging gitu ya dok ya. Paketnya adalah untuk habis bersalin seperti itu. Berarti kalau misalnya setelah bersalin aman nih dok ya untuk mengkonsumsi si jamu godokan. Ini ada apa aja sih dok? Ini apa nih dok? Kita nggak tahu ini apa. Ini sebenarnya daun adas seperti itu. Kemudian ada serai. Serainya mana sih dok? Serai itu mana? Oh ini serai. Serai kering. Kira-kira ini membantu juga untuk mengatasi atau mengobati inflamasi yang mungkin sering terjadi pada pasca melahirkan. Ini apa nih dok kalau yang ini? Ini sepertinya kunyit kering ya. Kunyit kering ya. Nah ini kalau misalnya kayak gini dok, kan kita kan biasanya kan kalau misalnya habis bersalin ibu-ibu, efeknya tuh sebenarnya apa sih dok? Apakah tadi kan dibilang ASINya lebih lancar, selain itu apalagi sih dok? Apakah maksudnya bisa langsung mengecilkan perut gak tuh dok? Singset gitu kan? Kalau itu sih tidak ya. Mungkin tidak ya ibu-ibu tetap olahraga harus ya dok ya. Kalau itu terkait sebenarnya produksi ASI aja. Produksi ASI. Nih kalau misalnya yang mengenai diabetes nih dok, ini kan banyak nih masyarakat yang memang mau menggunakan pengobatan herbal dok. Nah ini ada kayu manis, terus ada apa lagi nih dok? Ya, ini daun salam seperti itu ya, dipercaya juga bisa membantu menurunkan gula darah. Tetapi tentunya kadar gula darah apa yang bisa diturunkan, tentu pada kadar gula darah yang sangat tinggi kita tetap membutuhkan obat-obat dari dokter atau obat-obat medis. Ya. Jadi hanya membantu menstabilkan gula darah pada keadaan misalnya prediabetes, jadi gula darahnya tidak terlalu tinggi, itu mungkin kita bisa mencoba kayu manis. Jadi ini lebih membantu ya dok ya, bukan mengobati. Mungkin banyak masyarakat yang pengen langsung buat nih dok, ini gimana caranya untuk ngebuatnya? Oke. Kalau dalam bentuk kemasan seperti ini kita harus pastikan bahwa bungkusnya tuh bersih, ya tidak terkontaminasi, ya. Tidak perlu. Ini kan dalam bentuk dikering ya, dalam bentuk kering. Artinya produsennya sudah membuatnya menjadi bersih, kemudian mungkin ada sterilisasi, autoklaf dan sebagainya. Nah, setelah kita buka, kita harus pastikan tidak tercemar. Kita harus lihat expired date-nya seperti itu. Pasti ada di dalam bungkusannya. Jangan sampai itu sudah lebih dari expired date sehingga kemudian ada terkontaminasi dengan jamur dan sebagainya. Kalau udah direbus nih dok, diseduh pakai air panas gitu, berarti nggak boleh ya dok ya? Jadi mula-mula airnya kita sampai mendidih dulu, kemudian dimasukkan baru sesuai aturan pemakaiannya, apakah 1/4 bungkus atau setengah bungkus, biasanya ada petunjuk pemakaiannya. Jadi sampai airnya kemudian berkurang sampai setengahnya, baru kemudian disaring dan kita minum seperti itu. Kalau udah jadi tuh bisa bertahan berapa hari nih dok? Ya, kalau untuk kita buat seperti ini, kita usahakan habis dalam 1 hari seperti itu, jangan disimpan. Ya. Kalau kita lihat tadi ada tayangan jamu gendong ya. Iya betul dok. Itu pun tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Gitu. Berapa lama sih dok? Karena kan kita nggak tahu kan ibu-ibu gitu gendong jamu berapa hari gitu dok. Mungkin saya bisa sarankan ya 1 hari dia harus fresh gitu. Nah, kita yakinkan dia harus membuat tiap hari dengan bahan-bahan yang berkualitas baik, misalnya airnya harus air yang mendidih, kemudian buah-buahnya atau rimpang-rimpangnya itu harus segar seperti itu. Nah dok, ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta nih biasanya di masyarakat ini katanya dok, kalau jamu godokan ini bisa meningkatkan stamina tubuh dok. Fakta atau mitos, tapi jangan dijawab dulu dok. Saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat. Yes, masih di Ayo Hidup Sehat pemirsa. Kita masih akan bahas tentang jamu godokan nih dok ya. Iya benar banget. Nah dok, tadi belum dijawab nih dok. Ini sebelumnya aku pernah juga soalnya lihat di Instagramnya Pak Jokowi dok. Katanya setiap pagi itu dia minum jamu godokan ini katanya untuk menambah stamina dok. Itu fakta atau mitos tuh dok?
itu bisa dibilang fakta ya. Ya, kalau mungkin untuk konsumsi tiap hari yang paling aman itu kita bisa meminum katakanlah jahe, kemudian madu, kunyit asam seperti itu boleh dan aman dikonsumsi tiap hari karena memang efeknya menjadi lebih menyegarkan. Tetapi hal yang terkait dengan stamina itu beberapa jamu godongan itu mengandung pasak bumi, kemudian juga mengandung ginseng. Nah, itu harus hati-hati pada pasien-pasien yang memang mengkonsumsi juga obat darah tinggi. Nah, itu tuh dok, Ya. takut ya dok ya. Karena bisa tiba-tiba membuat darahnya menjadi turun sekali. Dan kemudian juga hati-hati pada pasien yang pernah stroke, pernah riwayat sakit jantung. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebelum kita meminum obat atau jamu godongan yang klaimnya meningkatkan stamina, kita harus hati-hati bahwa dan kita harus yakin bahwa kita tidak punya penyakit hipertensi atau tidak punya penyakit jantung sebelumnya. Betul. Dan pastinya harus dikenali kandungannya dok Ya, ya. Nah, kalau misalnya tadi ada nggak sih hal-hal yang kayak ginseng, terus kayak gitu pasak bumi, kayak gitu-gitu, dampaknya tuh ada nggak sih dok untuk tubuh itu sendiri? Selain itu ada lagi ya sih? Ya. Untuk jamu-jamu selain pasak bumi, jahe. Ya, satu hal ya yang terkait tadi pasak bumi, ginseng itu umumnya sifatnya sebagai vasodilator ya. Jadi dia akan memperlancar aliran darah, menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih relaksasi. Itulah yang menyebabkan efeknya kita menjadi lebih bugar. Nah, ada hal-hal lain yang mungkin baik diketahui bahwa memang beberapa jenis tanaman herbal itu bersifat imunostimulan atau dia meningkatkan sistem imun kita. Seperti sambiloto, kemudian meniran. Itu memang sudah ada bukti ilmiahnya terkait bahwa kombinasi sambiloto dengan meniran itu bisa membantu sistem imun kita sehingga kita menjadi lebih mempercepat proses penyembuhan terkait misalnya infeksi virus. Seperti itu. Oke, baik dok. Iya. Dok, ini thank you banget ya, ini informasinya sangat-sangat berguna banget nih.